Apa sih makna daripada kebaikan dunia yang ini akan berdampak pada kebahagiaan hidup kita di dunia bahkan sampai akhirat? Nah, di antara para ulama Bapak Ibu menyebutkan, di antara ciri-ciri orang mendapatkan kebahagiaan itu adalah yang pertama niki maksud kebahagiaan dunia niki, dunia hasanah niku napa? Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib yaitu orang diberikan al-mar'ah solehah. Apa itu al-mar'ah solehah? Istri yang solehah. Lah bapak-bapak, kalau jenengan hari ini diberikan oleh Allah istri yang solehah, jenengan telah diberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran. Ya, niki. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan. Di dunia ada apa saja Pak Bu? Ada gunung, ada laut, ada hutan, ada hotel, ada apartemen, ada mobil mewah, ada kapal mewah, ada emas, ada apalagi berlian, dan macam-macam perhiasan dunia. Kata Rasulullah Bapak Ibu, wa khairu mata'ud dunya, ya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'ah solehah. Kata Nabi, dan sebaik-baik perhiasan dunia yang tidak ada duanya adalah istri yang solehah. Jadi bapak-bapak, kalau jenengan diberikan oleh Allah istri yang solehah di rumah, sebenarnya jenengan sudah diberikan kekayaan yang luar biasa. Luar biasa ya. Banyak hari ini nyuwun sewu, istrinya cantik, lakinya ganteng, rumahnya mewah, tapi jerone koyok neraka. Kata napa mboten? Bendina balang-balangan piring, balang-balangan sendok, balang-balangan garpu, ngantek meh dahar mboten nenten piring. Ya Allah. Padahal keinginannya tercapai, minta dari A sampai Z keturutan karena punya duit. Tapi Masya Allah, ada satu rumahnya ya Allah RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sewajar saja sulit sekali ya. Tapi di situ ada mar'ah solehah seperti baiti jannati. Lah oleh karena itu, kalau dalam perspektif Al-Quran bahwa wanita solehah, istri solehah adalah simbol kebahagiaan dunia akhirat, ya kita usahakan di keluarga kita harus istri kita menjadi solehah. Sebelum istri kita menjadi solehah, suaminya harus mensolehkan dulu, karena suami adalah pemimpin dari keluarga. Nah niki nggih, jadi istri solehah itu adalah termasuk pilar kebahagiaan dunia dan akhirat bahkan nggih. Bukan namanya solehah ya, tapi sifatnya solehah. Lah apa karakteristik dan sifat wanita solehah? Wah niki penting. Nanti kita usahakan ini, nggih. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan, sifat dan karakteristik wanita solehah itu banyak sekali. Tapi dalam forum ini saya akan menerangkan 5 saja. Yang pertama, nah niki Pak dicatat, ini penting nih. Ya, atau nanti ibunya bisa ngasih tahu, nah, gitu. Wanita solehah itu yang pertama cirinya adalah wanita yang agamanya baik. Apa Bu? Agamanya baik. Kata Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Kata Nabi, wali maliha, ada seorang lelaki menikahi perempuan gara-gara hartanya. Ada enggak Pak? Banyak apa dikit? Wongnya teko ngacung.
Yang kedua, wali hasabiha, ada seorang laki-laki menikahi perempuan gara-gara strata sosial. Yang ketiga, wali jamaliha, lagi saya ngakeh, ana wong lanang nikahi perempuan bukan karena kesolehan tapi karena wajah. Banyak enggak? Yang keempat, walidiniha, ada laki-laki yang menikahi perempuan karena agamanya. Dari empat hal ini Bapak Ibu, Rasulullah memberikan opsi yang terakhir. Fadfar bidzatid taribat yadak. Pilihlah wanita dari empat karakter ini yang ada agamanya. Jadi betul kata Rasulullah, ciri wanita solehah ya agamanya baik, insya Allah kalian tidak akan merugi. Jadi yang pertama disasar adalah agamanya terlebih dahulu. Lah kok alhamdulillah agamanya sudah dapat, kemudian yo sugih, yo ayu, yo duwe strata sosial yang tinggi, ya agamanya yo apik, solehah. Wah, ini adalah luar biasa. Tapi pertanyaannya, dia mau nggak sama kita? Lah itu. Kabeh wong pingine ngono, ya Pak. Tapi mau nggak? Lah ini, itu bonus ya. Tapi yang paling penting adalah agamanya. Lah, meskipun ya sudah menikah, bisa dilihatlah kalau ada istri kok seneng ngaji, menghadiri pengajian di mana-mana, masya Allah, amal solehnya meningkat. Bapak-bapak harus bersyukur punya istri yang masya Allah agamanya baik. Itu harganya mahal, nggak ada bandingannya dengan seluruh dunia yang ada di dalam ini. Itu yang ngomong Rasulullah, wa khairu mata'uha al-mar'ah solehah, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita atau istri yang solehah. Yang sudah bersuami istri, ya suaminya yuk berusaha menjadikan istrinya ciri-ciri seperti ini. Yang belum punya suami, yuk berusaha memantaskan diri menjadi wanita solehah. Insya Allah nanti jodohnya juga lelaki yang soleh. Ciri yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karakteristik wanita solehah yang kedua adalah wanita yang selalu menjaga aurat. Nah, keluar rumah menutup auratnya pakai jilbab. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ini Allah sendiri yang memerintahkan, ya ayyuhan nabi kulli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabibihinna. Niki, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita beriman supaya mereka mendekatkan jilbabnya atau menutup aurat. Jadi nyuwun sewu, kalau ada wanita muslimah kok tidak nutup aurat, ya dikandani, ya pelan-pelan supaya dia menjadi wanita yang solehah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di antara ciri wanita solehah adalah memiliki sifat malu dalam maksiat. Memiliki apa Bu? Sifat malu dalam maksiat. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu dalam maksiat tidaklah mendatangkan kecuali apa? Kebaikan. Hari ini menjadi wanita yang pemalu, ya tidak mudah. Hari ini eranya era medsos. Cenderungnya apa Bapak Ibu? Orang pinginnya eksis di depan kamera. Coba lihat hari ini,
Banyak wanita-wanita yang rasa malunya dicabut hanya demi konten apa Bu? Ya, ilate melet. Ada enggak? Hanya demi konten pantatnya megol. Ada enggak? Hanya demi konten omongannya rusak. Ya. Adegan mesraan hanya demi konten, sudah tidak mengindahkan norma-norma agama. Naudzubillah min. Semoga Allah menjaga anak-anak perempuan kita dari hal-hal yang demikian. Hanya demi konten mereka tawuran. Ada itu geng-geng perempuan tawuran, jotos-jotosan, jambak-jambakan. Ya Allah, luar biasa. Niki nggih. Yang keempat, ciri wanita solehah yang keempat adalah wanita yang sholat, puasa, kemudian taat kepada suami dan juga menjaga kehormatan. Yang keempat ini, sholat, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, dan yang keempat taat sama suami dalam hal yang ma'ruf. Hadisnya apa Bapak Ibu? Riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha, jika wanita sholat 5 waktu, wa shamat sahruha, puasa Ramadan, ya. Kemudian wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatan, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suami dalam hal yang ma'ruf, besok wanita itu di akhirat akan diundang sama Allah. Wa qilalaha udkhuli al-jannah fi ayyi abwabin syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Masya Allah. Sholat alhamdulillah jalan, puasa jalan, menjaga kehormatan jalan dengan menutup aurat. Masya Allah. Lah sing paling abot niku sing papat napa Bu? Taat sama suami. Iki abot iki. Wis kesel-kesel mandang gawe saka esuk nganti sore, bojone teko saka kerja ya. Disuruh buat apa namanya? Kopi atau teh, Bu, gawe kopi. Wis kesel-kesel ngoten niku kadang ndak gampang, malah saurane ra enak gawe dhewe kono ya ngoten niku. Ampun nggih. Ya. Kalau disuruh buat kopi itu maksiat enggak, Bu? Ndak. Meskipun capek berusaha, insya Allah surga. Jangan sampai capek-capek buat kopi jengkel, akhirnya ngambil gula keliru deterjen. Ya Allah, malah bojone meh diracun. Ya. Naudzubillah min dzalik niki. Jadi kalau suami merintahkan kebaikan yang tidak mengandung maksiat, berusaha untuk taat. Tapi kalau suami memerintahkan untuk maksiat, jangan ditaati. Misalkan, Bu, tolong aku basake nomor, ya jangan. Bu, tolong aku golek aplikasi judi slot, aku meh masang 200.000 aja. Niku dosa. Apa meneh, Bu, aku tuntut tukang kecong ya auzubillah min dzalik. Ampun nggih, Bu nggih? Nah niki. Tapi insyaallah ibu-ibu sini suaminya soleh-soleh semua. Dan bapak-bapak istrinya juga solehah semua. Dan yang terakhir, karakteristik wanita solehah niku napa Pak Bu? Yang kelima adalah wanita yang menyenangkan suaminya. Wanita yang menyenangkan suaminya. Menyenangkannya ada dua, menyenangkan dari sisi akhlak dan menyenangkan dari sisi apa namanya fisik. Ya, dari sisi fisik. Ya. Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai sahabatku sesuatu yang paling bagus yang kalian miliki? Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi ngomong, sesuatu yang paling mahal dimiliki oleh orang adalah al-mar'ah solehah, yaitu istri yang solehah. Cirinya apa? Kata Nabi, idza nadzara ilaiha sarotka.
jika idza nadharta sarotka, jika kamu memandang istrimu, dia menyenangkan bagimu, baik itu akhlak maupun penampilan. Maka ibu-ibu kalau bisa nih ya, berpenampilanlah yang sangat cantik di depan suami. Ya niki bojone meh teko ngoten niku bar kerja jam 5 sore, wah sudah mandi, sudah wangi menyambut di depan pintu. Ya Bu ya. Suaminya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah mambune wis wangi ya Allah, bojone seneng banget, tasih digawake, sepatune dicopotke, kaos kakeke copotke sisan. Ya Allah, ojo sampai bojone meh teko ya Allah belum mandi, ora nganggo Rexona malah remason. Rambutnya niku enten apa rol-rolan. Wis kene rol-rolan kene kaya cabe. Magalak sisan ya Allah. Suamine teko assalamualaikum digetak, waalaikumsalam ngoten niku. Langsung ditake ndi duwite. Ya Allah, durung tekan omah wis disadong gitu ya. Ditekoni meneh Bu masak mboten, masak rasa kakan cerewet ya Allah. Akhirnya bojone jiko sego ning meja digetak meneh. Aja dintekke anake urung. Ya Allah, akhirnya suamine nganti lungsun ya. Nah, ngoten ora kaya wong desa niku lho do mesra-mesra ya Allah, bapake lunga sawah balik nggawa pacul ngundang we mamah kok. Mamah, tolong mamah cangkule bawa ke belakang ya mamah. Baik papa. Lah papa mau kemana? Papa mau ke samping rumah ngersih teletong sapi. Ya Allah. Sekali-sekali ngundang mamah papa ya Pak. Lah mamah bubur apa gedang lah nih. Oke. Jadi itu. Kemudian Nabi mengatakan wa idza amaraka atau jika kau merintahkan dia taat. Dan yang ketiga wa idza ghibta anka hafadzaka limalika waladika. Kalau engkau enggak di rumah, dia mampu menjaga hartamu dan anak-anakmu dan kehormatan dia. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama nggih, konsep atau perspektif kebahagiaan dunia dalam Al-Quran memiliki istri yang solehah. Sebaliknya memiliki suami yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, dawamul ibadah. Orang kalau diberikan kebahagiaan oleh Allah itu adalah di dunia ini dawamul ibadah. Apa itu dawamul ibadah Bapak Ibu? Diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada rumah tangga kok ya Allah, salate do istiqomah, ngajine do istiqomah, tahajudnya istiqomah, insya Allah ini adalah potret kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran. Apalagi Nabi sudah memberikan apa itu petunjuk. Apabila seorang istri bangun malam, kemudian membangunkan suaminya, dipercikan air, ya. Itu kata Nabi dipercikan air. Kalau nggak bangun ya jangan diambil selang ya Bu ya. Bojone digelut tanduran. Dah, insya Allah tanpa dipercikan aja udah bisa kok. Pak, tangi Pak, tahajud ya, masya Allah. Kalau apabila suami istri kok tahajud bareng, itu kata Rasulullah, dia ditulis dua-duanya min ahli dzikri, termasuk orang-orang yang ahli dzikir. Masya Allah. Sholat tahajud itu juga untuk bisa menyelesaikan persoalan rumah tangga loh. Misalkan suami sama istri itu bertengkar, biasanya istrinya ngenengke, insya Allah alon-alon bapak-bapak ngejak bojone, yuk Bu sholat bareng yuk. Bapak imame, ibu makmum. Sak nesu-nesune sing wedok Pak, jenengan maca Fatihah ngomong waladhdallin mesti jawab. Ora ketang mbek merengut amin. Nggih Pak nggih. Ora malah dipaidu terus digetak-getak, malah tambah mangkel. Jak salat ya sak nesu-nesune niku mesti jawab amin meskipun mbek merot-merot sak apa. Nah niki nggih. Istiqomah Masya Allah, baca Quran ngaji, insya Allah ini termasuk kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran ketika di dunia. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, makna daripada kebaikan dunia, dan ini kunci dalam meraih kebahagiaan dunia dalam perspektif Al-Quran. Jadi tidak
sebagaimana difahami oleh orang-orang banyak. Apa itu harta? Yaitu yang ketiga adalah al-ilmu. Apabila orang diberikan Allah ilmu agama, maka ketahuilah dia telah diberikan bagian daripada kebahagiaan dunia. Karena dengan ilmu ini Bapak Ibu, dia hidup itu berada di jalan yang benar. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang maksiat, mana yang taat. Sehingga kalau dia mengikuti kebenaran dalam rumah tangganya, mengikuti kebaikan dalam rumah tangganya, mengikuti hal-hal yang bermanfaat dalam rumah tangganya, insya Allah rumah tangga seperti ini adalah bahagia. Berapa banyak Bapak Ibu orang yang jauh dari ilmu agama, ternyata rumah tangganya disiksa oleh Allah dengan kebodohannya. Makanya nuntut ilmu itu penting, karena ilmu itu sebagai pengendali, sebagai petunjuk bagi kita dalam hidup. Berapa banyak hari ini orang nggak bisa kendalikan ya keinginannya, dia nggak mampu, akhirnya dia beli apa Bu? Beli hal-hal yang mewah, padahal nggak mampu, akhirnya terbentur dengan utang yang banyak, ya sampai kadang-kadang rumah tangganya berantakan. Ada lagi ya terpengaruh dengan keinginan-keinginan, angan-angan yang besar, tapi jalannya salah, lewat judi. Akhirnya ngentekke perhiasan, ngentekke omah, sampai randi omah. Banyak hari ini. Padahal yang namanya judi adalah haram, dilarang oleh agama. Pasti kalau dilarang oleh agama menimbulkan mahdorot. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu suami istri untuk belajar agama terus menerus supaya keluarga kita itu dibimbing oleh syariat. Meskipun berat tidak apa-apa ya, karena memang kita itu kadang-kadang ujiannya banyak Pak Bu. Ditanya kenapa kamu nggak ngaji lagi saya kira tenang, ternyata males. Pinginnya nggak mau ngaji, males. Sampai di tempat pengajian digoda setan dengan rasa ngantuk, bahkan tidur, tidak apa-apa. Yang penting kita semangat dulu. Kalau kita nggak punya ilmu dalam rumah tangga, waduh, kita akan disiksa dengan kebodohan kita. Kata Imam Syafi'i, man lam yaduk murrata alam tajarrad dulal jahli kula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahit getirnya nuntut ilmu, maka dia akan disiksa sepanjang hidupnya dengan kebodohannya. Hidup ini penuh dengan problem, hidup ini penuh dengan masalah, hidup ini penuh dengan persoalan. Nah kalau kita nggak punya solusi dengan ilmu, maka kita akan disiksa dengan masalah itu. Kemudian yang keempat adalah kata ulama al-barokatu fil amwal. Orang itu diberikan kebahagiaan dunia adalah diberikan berkah dalam harta. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak melarang kita kaya. Islam tidak melarang kita punya jabatan. Islam tidak melarang kita punya popularitas. Tetapi ada satu, ketika kita diberikan oleh Allah harta, popularitas, jabatan atau perkara-perkara dunia, asalkan satu, apa Bu? Barokah. Lah ini yang penting. Barokah ini penting, kunci ini. Apa makna barokah? Ada dua, bertambahnya kebaikan atau tetap dalam kebaikan. Misalkan punya harta yang banyak, tidak apa-apa, malah harus. Asalkan ketika punya harta kita sedekahkan untuk anak yatim, fakir miskin, untuk pengembangan dakwah, untuk hal-hal yang positif. Akhirnya barokah. Bukan hanya untuk kesenangan nafsu. Punya jabatan tidak apa-apa, bahkan jabatannya sangat tinggi, bagus, asalkan jabatannya barokah. Tanda tangan tutup pabrik miras, tanda tangan apalagi tutup tempat lokalisasi, tanda tangan apalagi bansosnya dinaikkan untuk fakir miskin, untuk para janda duafa. Lah itu namanya jabatannya barokah. Popularitas tidak apa-apa, terkenal,
tapi menjadi pelopor kebaikan. Artis-artis yang hijrah itu gak jadi pelopor kebaikan, punya tempat kajian, undang para ustadz, dakwah di mana-mana, nggak masalah. Kemudian yang kelima adalah al-afiyah. Di antara kebahagiaan dunia adalah diberikan oleh Allah al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Al-afiyah adalah kesehatan. Jadi kalau kita hidup di dunia Bapak Ibu kok dikasih sehat, ketahuilah itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah sama kita sehingga kita bahagia. Bapak Ibu kalau sehat bahagia gak? Bahagia. Orang uangnya banyak neng loro, nggak bisa menikmati. Uangnya triliunan rupiah tapi stroke, raiso tinggi ya. Meskipun kita sederhana, kita syukuri tapi sehat, bisa ngaji, bisa bermanfaat orang lain, bisa beribadah, bisa bersosial, Masya Allah. Kemudian yang keberapa? Keenam, di antara kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran adalah ar-rizqu al-wasi, diberikan rizki yang luas. Tidak harus harta, diberikan anak-anak yang soleh-soleha, itu namanya rizki. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarganya tidak banyak problem, ya. Dikasih keluarga yang sholatnya Masya Allah, ya. Hidupnya tenang. Diberikan keluarga yang qanaah, apapun yang ada Allah berikan rezeki menerima, makan apa saja disyukuri, Masya Allah. Dan ini termasuk kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran. Dan yang ketujuh terakhir, diberikan an-nikmah minallah, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa Bapak Ibu? Diberikan oleh Allah di dunia ini, diberikan air. Coba kita hidup gak ada air, rasanya bagaimana? Kering, kekeringan. Kita diberikan udara oleh Allah sehingga setiap hari kita bisa bernafas. Bayangkan kalau kita nggak bisa bernafas bagaimana? Ya, hari ini udara itu kalau nggak sehat, orang tuh nggak sehat, ngirup udara saja harus dibantu pakai ventilator. Itu nyewa saja di rumah sakit 1 hari berapa? Lah kita alhamdulillah tanpa alat setiap hari bisa menghirup udara yang Allah berikan. Diberikan oleh Allah matahari sehingga dengan matahari kita bisa sehat, bisa berjemur, bisa jemur pakaian, Masya Allah. Coba kalau gelap terus, rasanya bagaimana? Diberikan oleh Allah tumbuh-tumbuhan, ya, bisa kita menikmati keindahannya. Diberikan oleh Allah sayur-sayuran, bisa kita nikmati tiap hari untuk makan. Diberikan oleh Allah buah-buahan, bisa kita merasakan lezatnya buah, buah jeruk, buah pisang, buah apel. Masya Allah, ini adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wafil akhirati hasanah, lah diminta sama Allah diberikan kebaikan akhirat. Ada 3 kebaikan akhirat dalam ayat ini. Yang pertama apa? Maghfirah, ampunan. Yang kedua hurun ain, bidadari. Dan yang ketiga surga, al-jannah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berusaha untuk menggapai kebahagiaan tadi, ya 7 tadi, kebaikan dunia, maka insya Allah kalau kita punya ini di dunia, kata para ulama, itu sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kata para ulama tadi, ya. Jadi untuk meraih kebahagiaan akhirat yaitu surga, diantaranya kita harus memahami dulu kebahagiaan dunia dalam perspektif Al-Quran. Meskipun kita mengamalkan ini Bapak Ibu, kita juga banyak ujian, tapi ketahuilah ketika kita punya ini, kita dalam punya ujian, punya masalah, insya Allah kita tetap berada di atas jalan yang benar, bisa memberikan solusi-solusi dari persoalan kita. Mungkin ini saja karena sudah mendekati Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua Bapak Ibu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, diberikan kesabaran dalam kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan Allah kelak memberikan kita semua wafat dalam kondisi husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.